Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas ya untuk pertemuan kali ini. Nah, di sini untuk mengawali kita masuk ke dalam uh, sistem e-learning ya. Kita harus melakukan analisis kebutuhan dulu. Nah, ini biasanya dilakukan ya untuk sebuah penelitian, eksperimen atau pengembangan ya suatu media pembelajaran. Nah, dalam membuat e-learning ini keterkaitannya adalah dengan pembuatan media pembelajaran berbasis e-learning. Nah, sehingga kita butuh tahu bagaimana analisis kebutuhan di lapangan atau bagaimana kebutuhan e-learning ini di lapangan ya. Jadi ini sudah saya siapkan untuk semacam lembar angket ya yang bisa diberikan kepada siswa. Kalau bisa di sini siswanya dalam satu kelas ya, dan kelas tinggi, karena kalau untuk kelas rendah saya rasa masih agak kurang ya untuk pemahaman menggunakan media pembelajaran e-learning. Jadi saran saya kelas 4, 5 atau 6. Jadi disebarnya angket ini itu sesuai dengan kelas yang bisa dijangkau oleh mahasiswa. Artinya kalau misalnya kelas 4 ya diberikan kepada semua siswa kelas 4, tapi kalau kelas 5 ya diberikan kepada semua kelas 5, jangan dicampur kelas 1, 2, kelas 4, 5, 6 karena nanti ini keterkaitannya dengan materi. Seperti itu ya. Jadi di sini minimal ya angkat ini berikan kepada 10 siswa ya. 10 siswa yang dalam satu kelas yang sama. Tuh. Nah, lengkapi tabel yang ada di bawah ini dengan menggunakan tanda checklist pada salah satu kriteria yang sudah disiapkan. Jadi siswa di sini tinggal memberi tanda checklist ya atau tidak. Nah, mungkin nanti bisa dijelaskan juga ketika memberikan angket ini kepada siswa, karena siswa di sini masih siswa SD ya, jadi perlu pemantauan ya dan perlu pembimbingan dalam pengisian angket ini, angket analisis kebutuhan. Nah, misalnya di sini pembelajaran daring dengan cara sinkron atau tatap muka virtual dan sinkron atau memberi tugas. Nah, ketika pandemi, siswa kan pastinya melakukan kegiatan secara daring ya. Nah, ini maka apakah benar pembelajaran daring dengan cara sinkron atau tatap muka virtual dan asinkron atau memberi tugas? Nah, seperti itu. Oke, kemudian poin kedua, pembelajaran daring biasanya menggunakan beberapa aplikasi. Nah, apakah WAG, Google Meet, Google Classroom, dan lain-lain. Nah, jika ya dicontreng yang iya. Yang ketiga, di awal pembelajaran daring, guru memberi motivasi pembelajaran sehingga semangat dalam belajar. Nah, apakah dalam kegiatan daring ketika masa pandemi ini guru juga memberikan motivasi dalam belajar atau sebelum belajar? Nah, kemudian yang keempat, di awal pembelajaran daring, guru menyampaikan tujuan pembelajaran agar siswa tahu tujuan pembelajaran yang akan tercapai. Nah, menyampaikan tujuan apa tidak? Nah, yang kelima, guru menggunakan media pembelajaran yang interaktif atau tidak. Nah, yang keenam, guru menyampaikan penjelasan mengenai konsep materi dengan menarik pada pembelajaran daring apa tidak. Yang ketujuh, guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran di akhir pembelajaran daring apa tidak. Nah, yang kedelapan, guru memberi tugas dengan instruksi yang jelas pada pembelajaran daring apa tidak. Yang kesembilan, guru menyampaikan jadwal pengumpulan tugas. Nah, ini apa tidak. Yang ke-10, guru memberi informasi tentang nilai yang diperoleh apa tidak. Yang ke-11, nah ini harus diisi ya. Isian dalam pembelajaran daring saya merasa kesulitan memahami tema apa. Nah, subtema apa, pembelajaran apa, materi apa. Nah, kesulitan yang saya alami adalah apakah aplikasinya atau
koneksi internetnya. Nah, itu bisa diisikan seperti itu. Nah, kemudian ini nanti cara pengolahan data ya, jika sudah diperoleh misalnya 10 angket ya dari siswa sudah terisi, maka silahkan dilihat prosentasenya. Untuk pernyataan 1, berapa persen yang menjawab ya. Nah, misalnya ada 8 siswa yang menjawab ya, maka prosentase untuk pernyataan 1 itu adalah 8 ya per berapa di sini 10 ya, karena iya atau tidaknya ada 10 ya. 8 per 10 kali kali 100. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya poin kedua, pernyataan kedua ini yang menjawab adalah 5 yang ya, maka pernyataan ya berapa persen? Dengan cara 5 per 10 kali 100. Seperti itu. Dan seterusnya, sehingga nanti diperoleh data ya dalam bentuk prosentase di setiap pernyataan ini. Nah, bagaimana untuk yang poin 11 sampai 15 ini untuk pertimbangan dalam menentukan materi. Oke, saya lanjutkan di sini di analisis kurikulum. Nah, ini ya kita perlu dari jawaban siswa untuk pertanyaan nomor 11 sampai 15. Nah, kemudian tindak lanjutnya adalah di analisis kurikulum. Nah, di sini bisa disamakan dengan jawaban terbanyak tema apa gitu, tapi di sini juga perlu dipertimbangkan lagi ya dari mungkin sarana dan prasarana yang ada, kemampuan guru, kemudian kondisi sekolah dan sebagainya untuk menentukan tema di sini. Jadi tema apa, subtema apa, kelas berapa, pembelajaran. Nah, di sini pembelajaran berapa, mata pelajaran apa, gitu. Jadi per mapel nanti silahkan disebutkan, kemudian KD-nya apa, kalau misalnya di luar materi PKN berarti hanya KD 3 titik dan 4 titik. Itu saja ya, tapi kalau ada PKN-nya berarti bisa ada KD 2 titiknya. Kemudian ditentukan indikatornya dan dirumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini harus sesuai dengan rumus CABD. Indikator juga harus menggunakan KKO. Nah, saya yakin di sini sudah tingkat 4 ya. Jadi saya rasa sudah sangat paham bagaimana cara mengembangkan indikator dari KD, bagaimana cara mengembangkan tujuan pembelajaran dari indikator. Itu. Nah, oke, saya rasa cukup ya. Silahkan dikerjakan, waktunya 1 minggu ya, maksimal dikumpulkan sesuai dengan hari ketika mata kuliah ini terjadwal. Jadi misalnya untuk kelas A hari Senin, berarti ya pengumpulan terakhir hari Senin sebelum perkuliahan untuk pertemuan berikutnya, karena nanti akan saya ambil sampel untuk mempresentasikan hasil yang diperoleh. Oke, demikian video singkat penjelasan tentang tugas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.